Puji nama Tuhan, saudara. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, malam ini firman Tuhan mengenai tentang persiapan kita untuk masuk di dalam akhir zaman. Ya, kita tahu bahwa langkah kita tidak sempurna, kehidupan kita juga tidak sempurna. Tapi ketika kita berserah kepadanya, perjalanan ini tidak mudah. Kenapa? Karena jalan hidup manusia itu ditata dengan Tuhan, bukan dengan kepribadian kita, tapi dengan Tuhan bersama dengan kepribadian kita. Jadi pada hari ini kita melakukan persiapan akhir zaman. Mengapa kita bicara tentang persiapan akhir zaman? Saudara, dalam kehidupan kita memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Pada hari ini kita mempersiapkan kita masuk di dalam kebenaran Tuhan di akhir zaman. Kita siapkan. Yang penting, saudara, pada hari Senin depan, saudara membawa tanah dan air untuk pengurapan rumah serempak. Jadi saudara, itu adalah pementerian rumah. Jadi rumah, kalau kita sudah diberkati dengan persiapan akhir zaman, maka pada Senin yang akan depan kita persiapkan tanah dan air, saudara. Nanti saudara bisa membaca di dalam YouTube, saudara. Nanti tanya sama Andre yang tanggal berapa ada pengumuman tentang air dan tanah. Mengapa kita harus memakai air dan tanah sebagai sumber berkat bagi rumah tangga kita. Dan saudara, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, kita akan perhatikan gambar ini, saudara. Masing-masing memiliki karakter masing-masing. Dan kita harus tahu bahwa jalan hidup manusia ini juga seperti ini, ya saudara. Yang biru itu adalah otak manusia, ya. Dan otak manusia ini terdiri dari pikiran, kemauan, ambisi. Ini di otak kita, ya, yang ada semua orang ada ini, ya. Saya kita perhatikan, mengapa kita harus mempersiapkan hidup kita untuk mengerti bahwa kehendak Tuhan itu seperti apa? Pertama-tama, kita masuk di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita, saudara, kita itu diciptakan di dalam dunia itu bukan menjadi sebagai manusia toh. Oh, aku jadi ganteng, tampan. Oh, aku jadi cantik, enggak. Oh, aku kok jadi pesek hidupku, enggak. Tapi Tuhan menciptakan kita pertama awalnya, saudara. Ini awal. Kita diciptakan, manusia diciptakan. Allah sudah persiapan. Jadi dia sudah mempersiapkan kita. Dia persiapkan hidup kita sebagai orang pilihannya. Jadi tubuh kita ini pilihan Allah. Tapi mengapa, Bu Didi, kita selalu ada pelanggaran di dalam tubuh kita? Karena di dalam tubuh kita ada pikiran, ada kemauan, ada ambisi. Kalau di dalam pikiran kita ini, itu adalah keegoan kita, keakuan kita, yang suka kita itu mengatur hidup kita dengan tubuh kita. Kemudian kalau kemauan, kalau kita memiliki sesuatu, mungkin kita punya pacar, kita ingin punya uang banyak, itu kemauan kita, kerja pagi siang malam. Kalau kita punya pacar, kita akan kejar pacar kita sampai dapat. Kemudian mengapa kita punya ambisi? Ketika kita mengalami suatu kegagalan, maka manusia akan mengalami depresi. Dan kalau kita tidak masuk ke ambisi ini, maka orang banyak di dunia ini akan mengalami sakit jiwa. Nah, makanya segala sesuatu ini sudah berkaitan, tidak bisa lepas. Terus bagaimana, Bu Titi, kalau aku punya suami suka marah? Apakah itu juga termasuk ambisi? Bukan. Kalau kita ada amarah, itu adalah karakter manusia. Jadi manusia itu kan ada, maaf ya saudara, saya tidak menuduh atau mengolok saudara. Kadang suami istri itu kalau lagi konflik, ya saudara, atau lagi bicara dengan temannya, oh suamiku tuh cekatan, sekarang tak bilangin panik gini lah, aku senang. Tapi suamiku ini, waduh,
secara manusia itu seperti itu. Kenapa? Nah, itu karakternya. Jadi kita itu nggak bisa, suami istri itu nggak bisa selalu enak sama seia sekata, nggak bisa. Ya. Ada suami yang diem, tapi nggak kenehan, ya loh. Tapi ada suami yang kadang gembira, suka cerita tapi jarang, tahu jarang, gudo, ya, megel mati, kecerewetan kayak perempuan. Itulah karakter manusia. Tapi kita nggak bicara soal tentang karakter. Nanti lain hari kita bicara tentang pilihan Allah itu di dalam otak kita ini ada. Bagaimana cara supaya kita ini bisa lebih aman? Nah, saudara, netral. Apa sih netral itu? Saudara, sudah ada seminggu ini saya itu saya kumat. Jadi pada waktu saya itu enak-enak tidur, saya sesak. Kemudian suatu ketika saya jalan di PTC, saya sesak. Jadi saya pikir kenapa saya berdoa sama Tuhan, apa ini aku jantung, apa-apa. Ternyata Tuhan bilang asam lambungnya naik. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa mengatasinya, menetralkan asam lambung itu supaya saya bisa puasa dan tetap aja kita bisa melayani. Kalau kita mau melepasi seseorang atau roh, dunia roh, kita harus puasa. Nah, kenapa caranya sedang asam lambungku naik? Ini agak mendol, agak bengkak sedikit. Karena infeksi, mungkin pola makan saya yang goreng-gorengan. Karena males ya, aduh makan apa enak goreng-gorengan, nah, itu mempengaruhi. Jadi untuk menetralkan saya harus minum obat mah. Nah kalau saya minum obat mah, baru kita lebih enak. Walaupun ini agak nggak enak serba. Itu menetralkan. Demikian juga pikiran, kemauan, ambisi. Bagaimana caranya supaya menetralkan supaya semuanya aman-aman terkendali. Nah, kita akan lihat sikap kita yang ini. Pertama-tama, ya itu ada anak kecil. Sayang ini gambarnya nggak jelas ya. Besok kalau kok Anta datang dia diurusi, ya kok Anta pegang komputer, ya. Itu lampu itu di atas kepalanya sebelah kiri. Saudara coba lihat, kelihatan sebelah sana, nggak kelihatan ya? Itu ada anak kecil, ya saudara, di atasnya sebelah kanan itu ada lampu. Ya. Nah di sebelah kirinya itu adalah biru-biru, ya. Biru-biru itu adalah otak kita, ya, otak kita. Dan kita harus tahu, saudara, bahwa kita itu digambarkan seperti anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ini, saudara, apa adanya. Dia kalau tidak mau, tidak mau. Iya, enggak. Ya. Austin makin besar, saudara, dibujui sekarang tidak bisa. Contoh, saya pakai pakaian gini kan, dia tahu kalau saya mau pergi, ditutup mau terus diikuti. Saya kan ketawa, ada apa? Karena jalannya gini kan kecil ya, lucu ya saudara. Jalan sendiri. Saya bilang, loh, mama nggak pergi. Diam. Gitu, melirik. Terus nanti kalau sudah bisa nakal, diikuti dia, mama nggak pergi, dia gini. Dia minta digendong dan diikuti kemana saya pergi. Kalau diturunkan dia nangis. Itu anak kecil. Tapi kalau kita paksa kasihkan ke bumi, dia nangis teriak-teriak. Nah, dia apa adanya, marah karena dia mau ikut saya tidak boleh. Nah, saya mau ke Jombang, nanti kan kemalaman kasihan dia. Sama, mengapa Tuhan menggambarkan seperti anak kecil? Kita harus belajar apa adanya. Ketika kita marah, ya selesai dengan baik-baik. Ketika kita itu melanggar sesuatu pada Tuhan, kita kan harusnya tahu, oh iya aku melanggar, jangan diteruskan, itu berdosa. Supaya kita tidak punya dosa yang bertumpuk, karena kita itu masuk dalam persiapan, tubuh kita itu harus suci. Jadi ketika kita ada amarah, ketika kita ada kebencian, ketika kita tidak suka, selesai dengan baik-baik. Jangan kita bilang, aku ngapus, gak mau, tapi memantau dodok. Atau kita kalau ngomong sama istri, kok terlambat, dan dia lagi ngomong sama temennya, sedang seneng-seneng aja ya. Iya, pekerjaannya banyak. Nah, gitu. Kan bohong dia. Ya wis, lupa, kok bajumu berbau? Baunya kok bau aneh.
gitu, bukan bau kantor, bau parfumnya kantor dan itu kapur harus. Tapi ini baunya wangi-wangi gitu loh. Hei, mulutmu tuh aja lamis-lamis ya. Loh, dia yang salah, dia yang ngata-ngata yang enggak. Dan belum selesai, dia ketahuan kalau rambutnya ada dipotong. Lupa, kamu potong di mana? Kapan kamu potong? Kok aku enggak tahu. Hei, kamu jangan kencang dong ya. Maaf saudara, di sini kan enggak ada. Di luar negeri banyak. Marilah kita belajar apa adanya. Oh iya, gini loh Ma, aku tadi potong ketemu temanku. Kita enggak marah, memang ada gitu. Enggak mungkin si istri itu bilang macam-macam. Oh ya wis, lain hari begitu toh Pak, perutku tuh lapar ya. Makan no disik. Coba kalau dulu pacaran gitu berani sudah. Aduh ya aku lapar. Ya aku tak pulang ke sana. Masih tinggal kami toko di baru dipacari. Ayo kita tulang-tulang. Itu pacaran. Kalau sekarang aku lapar lupa. Utekmu di mana? Utek dikeluarkan semua saja. Pada utek ini jadi nggak ada apa. Dobrak-obrak sukuan. Utekmu di mana? Kamu tahu dalam ini repot. Ada teman-temannya. Itu sebenarnya. Tuhan nggak ingin kita tuh seperti apa ya? Nggak mau berterus terang. Persiapan akhir zaman itu kita harus belajar berterus terang itu lebih baik daripada kita ini apa ya saudara memendam sesuatu perkara yang busuk akhirnya berbau. Telur itu yang busuk kalau ditaruh di kulkas, saya nggak tahu kalau ada telur asin kecepit di pojok. Saya pikir saya buka kulkas, kok baunya udah enak. Saya bongkar semua, nggak kelihatan ketutupan lagi buah. Kok baunya bisa pegang apel itu nyepit, kok cekep ternyata pecah di situ. Waduh bau. Nggak bisa hilang berapa karena basi. Tuhan tidak ingin dosa kita itu sampai seperti telur busuk jadi. Tuhan ingin selesai. Sekarang begitu ini bonor buang, begitu ini rusak buang. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau kita belajar untuk seperti itu, semuanya akan menjadi aman dan indah pada waktu. Waduh, aku terus terang Bu, kalau aku terus terang uangku entek Bu. Maksudnya apa? Duh, ibu tak bilang ya Bu, suami istri ini ya harusnya begitu, tapi aku enggak bisa. Kenapa? Karena suami istri ini selalu terbuka, habis enggak bisa nyimpen uang. Kenapa? Istriku tuh, kenapa? Royal, apa-apa dibeli. Nah itu tugasmu. Tugas apa katanya? Berdoa, doakan dia supaya dia sadar. Waduh Bu, saya sudah bertahun-tahun mendoakan. Aduh boceng. Kenapa? Tambah nemen. Adakah doa terus tambah nemen boceng? Adakah? Tidak ada saudara. Doa yang benar pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Doa yang betul-betul itu mendidik dan itu demi untuk masa depanmu. Tuhan tidak pernah berkata boceng. Dan berkata good. Oke. Tapi tunggulah mengalir ke Bengawan Solo Bu Titi. Aliri sungai itu Bengawan Solo sudah sat. Aku sudah kekeringan sekarang. Aku tidak mau, aku tak cerai aja. Aduh saudara, mengapa kita tidak sabar sesaat? Mengapa kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini butuh proses? Benar nggak? Dua jadi satu bisa langsung baik. Lek pacaran baik, tak akoni sih. Bu ke ujung bumi datang sudah saja. Lek iso pesawatnya di cepetan tutup sana. Itu lek pacaran. Tapi lek sudah punya anak banyak, walaupun di ujung bumi tidak bisa jauh-jauh dari dua rumah aja, tidak akan datang. Kenapa? Wes belenger. Siapa? Lu kenapa punya istri kok belenger? Karena apa itu? Tahu gini, pikiran dewek Bu. Aduh,
Jadi karena digini-gini nggak mau kerasan di rumah. Tuh ibu, kayak digini-gini kan nggak kerasan di rumah, ya toh. Tapi kalau kita masuk, saudara, kita betul-betul belajar untuk memahami sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Suami istri tidak ada yang sempurna, betul enggak? Pasti ada kurangnya, ada lebihnya, ada min plusnya, betul enggak? Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat aja bisa melanggar seperti setan akhirnya. Tapi kita manusia ciptaan Allah, walaupun serupa dengan Allah, kita nggak bisa sempurna. Kita harus belajar melewati tubuh kita menjadi pilihan Allah. Kita harus belajar seperti anak kecil ini. Kita punya pelita, lampu itu pelita dari atas, bukan dari ini. Tak pikir-pikir bu, aku harus bosen. Maaf saudara, kalau kita lihat di TV ya, artis-artis, mengapa saudara kok bercerai? Saudara baru menikah 3 bulan. Dengan santainya berkata, itu tidak cocok. Loh, sudah menikah di atas kok bilang tidak cocok. Terus nanti bilang, loh kenapa saudara kok meninggalkan istri saudara dan saudara berselingkuh dengan gini habis ini, untuk itu contohnya. Ini hanya gambar, dia bilang apa saya? Karena buat aku sudah tak pikir-pikir, bukan bagian tubuhku, bukan tulang rusukku, matang saudara. Jadi gitu. Jadi saudara, kalau kita ini sudah menjadi suami istri, kalau mungkin saudara melihat suami saudara begini, istri saudara begini, saudara harus belajar untuk menerima kenyataan itu apa adanya. Amin. Kedinasmu tau? Dibelani Bu Titik, enggak, saya enggak belani Bu Titik, enggak belani kalian. Bu Titik belani pilihan Allah. Karena kamu pilihan Allah, belajar dua menjadi satu, rukun damai tentram. Mengapa? Nah, mengapa? Karena di dalam ayat ini sudah diterangkan, di dalam Keluaran 12:3a, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi kalau suami istri itu menyatu, saling memberkati. Ya, kalau suami istri itu cocok-cocok, bisa memberkati? Bisa memberkati? Tidak bisa. Delaan Pak ya, titen di tanah ya, kue kayak sampai muncul aku kualat deh, akhirnya keperusuk saudara. Mah, pagiku besar ya, kue kualat masih. Kamu di mana lu? Tidak sadar kita tuh ngomong seenaknya deh. Wajah Tuhan tidak suka seperti itu. Biar kita menyadari bahwa di dalam keluarga itu harus saling memberkati. Mungkin saudara melihat suatu ketika, saudara, namanya HP, saudara ya, biasanya itu tidak dipegang. Wah, satu hari itu kok jadi pacar itu. Nah, kata orang di dalam buku majalah dan buku hukumnya dunia, orang itu selalu megang HP ngalor gitu, itu ada pacar gelap. Langsung marah-marah, tiap hari marah-marah. Padahal saudara, si suami ini ketakutan ada proyek besar yang untuk dia dan seluruh keluarga. Kalau ditelepon sewaktu-waktu bisa, ya Pak, saya siap berangkat. Tidak, istrinya tengkar-tengkar gara-gara mengenal hukumnya dunia. Makanya saudara, kalau kita pilihan Allah, jangan percaya bintang. Halo? Jangan percaya bintang, ya. Percayalah kepada pilihan Allah, karena pilihan Allah itu akan saling memberkati. Kemudian kita lihat di dalam Keluaran 12b, Kejadian, bukan Keluaran, Kejadian 12 ayat 3a, kemudian Kejadian 12 ayat 3b, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah itu di situ dikatakan ada perempuan yang memakai buku, ya, ada perempuan yang membawa buku, maaf minum dulu, buku, ya, dan sukacita, dia senyum, ya, itu digambarkan tentang riwayat hidup kita, saudara. Kita itu walaupun tidak ada orang, saudara, yang tahu cuma saudara atau dengan siapa yang sudah ajak ngomong atau ajak bicara atau ajak apapun, saudara, rundingan, itu ada bukunya. Hidup kita itu dicatat di dalam buku namanya Al-Hayat, buku
buku laporan setiap hari itu setiap hari malaikat datang. Mengapa digambarkan perempuan? Itu gambarannya bahwa kalau hidup manusia di dunia ini, saudara, persiapan Tuhan kan untuk supaya hidup bahagia. Tapi kalau dunia persiapannya kutuk. Ya, kalau kita dimarahi orang, kita belajar untuk balas. Kalau kita punya hutang tidak dikasih, kita meso-meso, kata-kata kotor. Kalau kita dari hukum dunia itu untuk mengutuk. Tapi kalau Tuhan tidak, saudara, Dia itu melaporkan semua kejadian saudara hari demi hari. Kamu apa kerjamu hari ini? Ya, Dania, kerjamu apa? Di sini ada namanya Dania. Ada ya, selamat. Dania, apa kerjamu? Oh, kerja saya ngaku rohnya yang ngaku, bukan tubuhnya tidur. Oh, saya tadi kerja proyek. Terus saya siang lagi saya ketemu sama orang. Oh ya, terus saya diajak minum-minum di tempatnya malam, dunia malam. Terus saya malam sampai deket, sampai malam-malam sampai akhirnya tiduran ke hotel. Itu namanya buku kehidupan. Oh, saya berbohong, saya cuma ada semua. Dan tidak ada yang tersembunyi. Mari kita sadar bahwa hidup kita, tubuh kita yang menjadi pilihan Allah itu kita tidak bisa nutupi kayak apa, tetap terbongkar karena kita punya buku namanya buku kehidupan yang selama sudah masih kecil di kandungan sampai saudara sekali sampai menutup mata itu ada bukunya. Mari kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dia jaga lewat buku ini. Ketika Dia melihat kita banyak pelanggaran, hati Tuhan pasti hancur. Saya melihat seorang anak saudara tidak karu-karuan hidup saudara senang dan wah bagus nak, teruskan lagi, bilang sama malaikat terus nol. Tidak ada saudara, pasti dia sedih. Lu kok bijinya elek kan gitu ya? Lu kok nilai elek besok dilesol lagi? Dibilang kenapa kok nilaimu merah? Nah pasti gitu, ditegur. Allah di atas sana melihat nilai hidup kita. Aduh, gak pas tapi saudara. Pasti dia sedih, dia kirim malaikatnya, bukan malaikat Mikael atau malaikat Gabriel, dikirim malaikat terang, turun kamu, bawa itu temani Daniel, temani. Mau Daniel melangkah ke dugem, malaikatnya bilang, hati bisa, jangan kamu senang, itu berbahaya, nanti kamu bisa pil perangan, itu berbahaya sekali, itu tidak baik sama tubuh mungkin. Terus dikasih nasihat. Tapi ketika dia menutup dirinya, tubuhnya, dia pakai pikiran, pakai kemauan dia, pakai ambisi dia, pasti dia jatuh di dalam dosa. Nah itu yang berbahaya. Mari kita sadar bahwa langkah kita ini harus pasti, saudara. Kalau saudara mau mengikut Tuhan, jangan karena Bu Titi bisa lihat rumah yang diberkati, wis mari beres. Belum, masih panjang ceritanya. Jadi saudara, ketika saudara itu dipeluk, dinaungi Tuhan, Tuhan itu tidak ingin nyelamatkan kamu cuma ini toh. Kamu tak selamatkan suami istri. Dia ingin semua permasalahanmu, semua persoalanmu, semua apa yang membuat kamu bimbang dan ragu, Tuhan selesaikan sampai tuntas. Itulah karya Tuhan. Jadi jangan pernah saudara merasa bahwa wah Tuhan tidak dengar doa aku, buktinya aku doa gini-gini kok tidak dia. Belum waktu ya saudara. Itu pasti. Dan saudara jangan menganggap remeh. Karya Tuhan itu luar biasa. Dia itu loh memberikan buku kehidupan pada saudara. Itu semua mujizat. Kalau saudara tidak punya buku kehidupan, laporan kehidupan, saudara tidak akan ngerti. Tuhan itu memberikan perintah pada saudara apa? Ya kan? Marilah kita sadar bahwa Tuhan ada di pihak kita karena tubuh kita harus diperbaiki. Kemudian saudara kita akan perhatikan lagi di dalam Kejadian 12:3. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Oleh karena kamu semua ini semua menjadi terang, maka semua dunia ini akan mendapat. Kaum itu manusianya, bukan dunianya. Kaum manusianya akan mendapat berkat lewat transfer kita. Nah, ya apa caranya transfer, Bu? Aku nggak tahu, Bu. Nah, caranya apa, Bu? Transfer, Bu. Nah, ini kita bicara tentang roh. Saya tanya sama saudara,
Pernah saudara melihat roh? Halo? Pernah saudara melihat roh? Ada yang pernah, ada yang tidak pernah? Atau banyak yang nggak pernahnya? Nggak pernah kan? Nah, sekarang saya terangkan. Dalam tubuh manusia itu ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Kalau manusia ini namanya Daniel, maka tubuhnya ya tetap namanya Daniel, pakai tubuh Daniel. Rohnya juga rohnya Daniel, jiwanya juga jiwa Daniel. Jadi tidak bisa lompat-lompat, nggak bisa. Nah, bagaimana Bu kalau saya melihat ada di TV, ada dalam ilmu yang pindah rogo? Tahu pindah rogo? Rohnya ini pindah ke tempatnya binatang, pindah, ada itu ilmunya. Tapi kita tidak ke sana, kita tidak boleh ke sana. Karena itu melanggar hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan hanya dua. Apa itu? Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap rohmu, segenap jiwamu. Tubuh, roh, jiwa mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kalau pakai ilmu itu memakai persyaratan, memakai puasa. Puasanya juga ada persyaratan yang harus diselesaikan. Kalau saudara melakukan itu, maka roh saudara sudah bukan roh saudara lagi. Jadi kita tidak bisa masuk ke situ karena Tuhan tidak berkenan, tidak bisa, bukan satu paket kita. Sekarang kita bicara tentang bagaimana Tuhan memilih hidup kita supaya kita itu mentransfer yang baik itu menuju ke teman saudara, ke orang-orang yang perlu ditransfer lewat sinar kita, lewat hidup kita. Ketika ini contoh ya, kita buka toko, sudah buka toko, merancang. Suatu ketika ini kesaksian. Ada seorang ibu-ibu gitu ya, dia bilang sama saya, konseling, Bu, saya itu bingung loh Bu, barangnya saya itu entek kabeh. Barang apa tuh? Terus pokoknya saya jual rokok habis, jual gula, beras, karungan di belakang, terus saya nggak tahu tiba-tiba habis, nggak kerasa ya Bu, kok aneh gitu. Ya udah, kita doa puasa. Pada hari pertama kita puasa, rohnya ini betul-betul gak ada. Jadi makanya dia gak terasa, dimaling, dicolong gak terasa, rohnya gak ada. Kemudian saya berhenti doa untuk mengapa hilang tuh barangnya. Saya bilang, Bu, puasa untuk kembali normal. Dia marah, gak bisa, saya ini sehat bukan gini, dibilang saya rohnya gak ada. Nah, saya mati di tempat kuburan, gak bisa. Ini dibilang jodoh, pasti orang nggak berani nolong. Tapi kenapa kok mencuri kok sampai sekian banyaknya? Saya dalam hati secara logika, pikiran, secara kemauan saya, ya apa ya? Kemauan itu untuk puasa. Habisin di jalan, terus bapak nulis gak jadi doa, iblis masuk. Saya bilang, enggak boleh gitu. Saya bilang gini loh Bu ya. Pertama-tama kalau kita manusia tubuh roh jiwa, kalau tidak ada rohnya, kita pernah ngambil opam apa modelnya, sen bentuknya pesaki, bentuknya jembat, nggak bisa. Oh nggak bisa, pokoknya saya nggak mau. Saudara datang ke sini konseling, tak bilang, kalau kita mau perang dunia roh, kita harus punya tubuh roh jiwa. Nggak bisa, pokoknya harus bisa Bu Titi. Terus maju nih, saya bilang, itu tokonya siapa? Ya toko saya, oh ini masuk ke tokonya Bu Titi. Nah ya gini loh, Tuhan itu bicara ya. Lu kok bisa tahu Tuhan bicara? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Saya jadi bingung, menerangkan ini ya gitu. Saya bilang dulu, orang ini betul-betul, maksudnya dalam hati saya, betul-betul gak ngerti kebenaran Tuhan itu seperti apa. Jadi dia tahunya mungkin ya sudah, tahunya ke gereja, sekarang sasaran bukan cuma satu minggu. Seperti saya dulu kan sekarang sasaran ke gereja, sampai jadi anak pendeta kasarnya. Tapi nggak tahu kebenaran. Begitu ada masalah, saya marah-marah sama dia. Itu mas saya. Jadi saya terangkan gitu. Lah itu kan Bu Titi yang alami, saya nggak. Gitu. Terus saya gini, ya saudara, kalau itu maunya apa? Pokoknya harus tahu siapa yang maling, siapa yang mencuri. Nanti saya panggilkan polisi dan selesai sudah. Saya puas masuk polisi bisa udah. Itu namanya nabuk, nabuk. Lu saya nggak nabuk
dia yang habiskan. Coba bayangkan, ini bertonton harganya begini. Total semua saya pusing. Nah, yo, nggak beli totalannya jauh. Coba saya jadi bingung konsep model begini dalam hati saya. Ini ya Tuhan, saya akhirnya kembali ke Tuhan. Tak serano Tuhan, apa yang harus saya berbuat dan apa yang saya bicara. Saya ngomong begini, dia nyemes aja. Saya ngomong begitu terus. Akhirnya dia tidak serahkan ke belaan Yesus. Ayo ini Pak Andre kan sabar ya. Oh ya, saya Pak Andre. Bagaimana ya? Saya itu menghubungi bertitik sukar. Padahal sudah saya terima. Terus apa yang nggak perlu dibantu? Saya itu mau mengurapkan rumah. Bisa nggak Pak Andre sendiri mengurapi? Untung Andre itu punya roh bijaksana. Datang sama saya. Boleh nggak saya mengurapi? Andre, jangan. Bukan karena ibu saya nggak tahu. Karena itu bisa transfer ke kamu punya anak kecil. Kamu bukan bidangnya ke situ, Andre. Karena orang yang mengurapi itu atau pengurapan rumah itu perang sama dunia roh. Kamu tahu roh, Andre? Kita nggak tahu, Bu. Ya makanya jangan kamu melayani. Karena perkara itu tidak benar, Andre. Iya, Bu. Dalam hati itu terlanjur. Andre, hati-hati. Ya. Cuma itu dari saya, karena Andre boleh ditolak dalam benar dengan segala macam cara. Dia akhirnya lewat ponakan, lewat apa. Loh saya tidak apa-apa. Orang ini tidak ketemu sama ponakan ini, ketemu lagi. Orang ini lagi. Saya diam, Pak Jadi. Ponakannya yang bermakan dia. Jadi kabur sudah. Dibilangin. Saya terus tidak bisa ngomong. Orang namanya konsen kan harus ngomong sama orang. Begini, boleh saya ngomong sendiri sama dia? Boleh. Apa? Nah, terus bagaimana? Kan harus ke orangnya sendiri. Saya mau bicara. Sejam. Habis waktu. Karena waktunya kan harus planningnya 15 orang tuh. Berapa? Satu orang 5 menit, 10 menit, 15 menit. Itu nggak terlalu lama, ini 1 jam. Yang artinya Bu, sudah 10 menit Bu, 15 menit Bu. Sebelum selesai, masa saya mau sudah pulang mau tunggu ngomong 1 jam banyak yang saya terima aja. Ya, saya mau bilang, ya, saya sambung lagi yang kemarin. Ya. Jadi sudah kita ada tubuh, ada jiwa. Saya jangan berbelit mau apa. Saya bilang, kita doa maunya. Ya, oke. Berdoa dan bilang dari bersabar. Mengapa kamu keras? Itu bersabar. Tidak tahu kamu hidup masa lalu itu bukan mulai. Tapi aku tidak pernah menghitung anggaran. Aku nangis. Teriak-teriak sebenarnya. Tidak sampai hidup saya seperti itu. Karena dengan kemarin itu saya pun kena kakinya kamu. Aku satu kerjaan lagi. Sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Katanya. Ya, saya bilang, kita puasa. Ya. Kita harus puasa dan kita harus selesaikan masalah ini. Ya, saya mau Bu, tolong saya ya Bu. Saya nggak mau kehilangan roh Bu. Dalam hati kalau secara pikiran manusia. Kemarin kok nggak mau, saya ini kok mau gitu. Tolong ya Bu, aku nggak bisa Bu. Aku ini orangnya keras, aku nggak kena yang bla-bla-bla. Tuhan bilang apa? Ingat tadi, dia tidak pernah menghitung pelanggaran. Dia hanya ingin kamu percaya. Ya, hanya dia puasa. Dan puasa maju. Alkohol itu apa Bu? Saya bilang, kalau Jombang ada alkoholnya. Kalau hari Rebu nggak ada alkoholnya. Apa alkohol itu Bu?
altar call itu ada tempat doa yang tidak diubah-ubah. Ini kan tempat yang tidak diubah-ubah. Tempat ibadah yang selalu di sini-sini, tertanam di sini. Itu namanya altar call. Oh, ya. Saya baru tahu. Berarti saya harus ke Jombang ya, Bu? Iya. Berapa kali? Saya nggak tahu. Tergantung nanti Tuhan bilang. Oh iya, hanya dia datang. Begitu dia datang, sudah proses kehidupan dia sudah begitu maju, sudah dia terkurung sampai 1 meter. Mengapa? Saya tahu mengapa dia terpuntang-panting sampai jauh dari altar call. Kenapa? Karena dia mengutuki orang tuanya. Satu, karena dia memata-matai suaminya. Ya. Yang ketiga, dia memakai sesuatu supaya dia kelihatan cantik. Mencetak semua. Begitu mencetaknya, mengkaitnya, kelihatan hasilnya. Wah, melorot semua. Dia bilang, Bu, apakah suami saya mencintai saya kalau muka saya sudah kayak gini, Bu? Saya bilang, Bu, yang penting dalam hidup manusia itu adalah bahagia. Kalau suamimu betul-betul mencintai kamu, bentuk wujud itu tidak ada artinya. Yang penting tetap kamu, suami istri, kamu istrinya. Jangan khawatir, Bu, maju terus dan lewati. Saya takut, Bu, ketemu sama suami. Nah, kenapa? Muka saya sudah jelek, Bu. Ketika kita punya roh Allah, dia akan berkarya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Muka cahayamu akan bersinar dan kamu tidak akan merasa seperti itu. Buang semua, semuanya dibuang, lewati semuanya. Benar ya, Bu, pulang-Bu, Bu, doamu ya, Bu, supaya sudah mencintai, Bu. Ya, moro lagi, Bu, benar ya, Bu, ya, iya, jalan, balik lagi, Bu. Biasanya orang bilang, saya ingin golek ya, aku ya, orang nggak kita mau sombong, enggak, saya peluk dia, Bu, jangan seperti ini. Ibu, mama menyeberang itu ya, ibu terus memandang ke depan, jangan menengok terus ke belakang. Jatuh nanti, Bu, saya nggak mau jatuh, gitu, teriak gitu. Jadi dia ibu itu mungkin latam ya, saya pikir gitu aja. Ya, sekarang mengalir. Ya, Bu, sungguh ya, sudah tidak boleh kembali lagi. Ibu tidak mau saya kembali. Saya mau, ibu bolak-balik ke sini mau. Kasian, Bu, di dalam anak-anak banyak, Bu. Anaknya masih kecil-kecil. Iya, iya. Pulang ya, Bu. Iya, pulang ya, Bu. Jadi ke orang sampai intek. Itu saya. Jadi saya harus mengalami apa ya, sudah ya, saya pergi ya. Sudah ya, Bu. Iya. Semua ya. Iya. Jadi saya daripada gini tak tok-tok ya. Sampai masuk mobil, ya nggak boleh balik ya. Nanti tutup jalan kembali lagi. Jangan ya, Pak sopir. Saya bilang, jangan boleh kembali ya, Pak. Tapi sudah jangan bilang tapi, Pak ya. Lewati aja. Nanti malam, Pak. Oh iya, siap. Siapa kami roda? Ojo balik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Pak sopir sudah tegar. Nah, jangan. Baru 1 jam mobil, tunding. Ya, halo, Bu, gak lupa sama saya ya, Bu. Enggak. Tengah malam jam 2, ting. Bu, Ibu ingat saya yang marah-marah itu ya, Bu? Iya, ingat. Ya apa, Bu, keadaannya? Aduh, Bu, puji Tuhan, dia saya dipeluk erat-erat sampai ke kelek-kelek. Ya, gak apa-apa, nikmati aja. Ya, mengalir aja. Ya, besok pagi-pagi jam 5 dibagi. Bu, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Takutnya kan dicerai. Oh, saya bahagia. Dia bilang, Ma, hari ini kamu cantik sekali. Sampai dia ngocok berjam-jam. Ada melorot, tapi bilang cantik. Tuhan tidak membuat sulap, tapi karena kemuliaan Tuhan turun, sehingga cahayanya bercahaya
dan mengenai transfer nih, mendapat berkat ke orang lain, sehingga suaminya digandeng, suaminya kuat gak dia peok, suaminya gagal, ini suaminya, ini suami saya Bu, ya sudah duduk dan masuk gandeng lagi, ini suami saya Bu. Ya duduk dulu ya Bu, saya tak ganti baju dulu. Oh ya ya, hanya saya berangkat gitu. Mukanya itu suaminya. Begitu dia sudah konser, ya tetap begitu sampai pasar. Kalau kita masuk dunia roh, saudara, apapun wajah saudara pertama kali datang, mungkin berubah total jadi full dan punya cahaya. Bapak ini juga begitu dia masuk ke pelepasan, semuanya berubah. Anak-anaknya tadi saudara, kalau ada papa yang dapat ini dekat semua. Oh, teriakannya berkilo-kilo. Kayak patroli pun, laskar, sama maju dulu dia. Tuhan nangis istri-istri ini, makanya dia pakai susuk supaya tidak keluar lagi. Ya siapa komandan begitu, tapi begitu dia dilepaskan anak itu sini takut, sini begitu dia sini sampai dalam pengaruh bikin papaku apa sopo kan gitu, ucek-ucek matanya itu anaknya dia kecil aja, bukan yang besar, kecil bisa terasa gitu. Di pangku bingung, berubah semua. Kenapa? Karena rohnya menjadi pilihan Allah. Jadi saudara juga gitu, kalau tadi kita datang nggak tahu kebenaran, mungkin kita masih belum caranya. Begitu sudah berubah, sudah ada pelepasan, sudah kita mencintai Tuhan, sukacita, ya nyanyi, jangan utang kuake. Loh, kita datang ke dunia bukan untuk utang kuake bayaran Tuhan, utang kuake bayaran Tuhan, bukan itu. Saudara datang ke sini nyanyi, memuji Tuhan, Allah baik ya. Kita nyanyi, oh Allah baik, sukacita. Kalau Anda bilang kita tepuk tangan, beri salam kiri kanan, salam kiri kanan. Sukacita kita datang untuk siapa? Bukan untuk Bu Diti. Oh yoga, ya untuk Bu Diti mau pelepasan aku, rumahku juga kakek setan. Salah besar itu. Saudara mau doa setan di mana-mana saudara. Rumah dibersihin, genti di mobil dibersihin, diberkati, genti di sepeda. Itu tuh lompat bro. Karena hati saudara tak siap. Tapi kalau saya siap, semuanya tidak ada maksudnya. Amin. Mari kita mbak berkat. Jangan kita nggak tambah berkat. Ngomong rasa wah bini kakak pada. Ini loh. Kejadian 12 ayat 3. Ingat, kita semua mentransfer berkat dari kita untuk orang lain. Amin. Semakin banyak kita transfer dari orang lain, orang kita ke orang lain, Tuhan membuka semua yang tersembunyi. Benar. Ketika Bapak itu kan sudah diselamatkan anaknya semua berubah, semua pengawal-pengawalnya semuanya berubah total. Dan bagaimana nasib yang karung-karung hilang tadi? Kita tahu? Ternyata itu digendam. Tahu sudah? Jadi ada orang dia datang membayar nota, dia bayar notanya, dia tarik, dia minta 10 kasih 20. Nah orang itu tadi kosong, pembantunya kosong. Akhirnya dia marah sama pembantu. Sudah, bagaimana ini caranya didoakan? Hanya kita pakai doa. Catat nama-namanya 25 semua. Wah, toko kecil 25. Penjagaan Bu, supaya tidak hilang Bu barangnya. Dalam hati saya, buktinya ya hilang kan gitu. Kita tidak apa-apa. Laskarnya kan kosong gitu. Sudah, saya doakan. Ya Bu, saya senang. Tapi ingat, ketika saya doakan, nanti semua pegawai ini kalau dilihat dalam kau, semuanya benar. Keluar semua siap? Siap! Wah, itu doain,
hari, 2 hari, 3 hari, 4 keluar ketemuan ngambil tepung. 2 hari kemudian 10 keluar muncul dari sana ke sana ke sana. Dari 15 kan, 14 kan. Jadi semuanya habis, saudara. Tidak ada satupun pembantu. Akhirnya dia telepon, ya apa ini? Pembantumu kok hilang kabeh gara-gara doamu. Saya kemudian marah. Kamu tuh ya apa? Pendoa kok kayak ngilang orang. Sakar pede. Gini nih, aku kerja sendiri. Tepung tuh berapa kilo? Aku ngoceh terus. Tepung itu ya, ngangkatnya berat. Belum nanti minyaknya, belum minyak gasnya, belum. Ya, mati saya dulu. Kok saya dilaporin ini masalahnya apa? Dia ya, belum selesai katanya. Saya tuh capek ngurusin anak, ngurusin suami. Baru kan suami sudah berubah, masih suruh melayani. Katanya Bu Titik suruh melayani. Sudah belum selesai. 1 jam lebih. Sampai tiba kabeh. Tak dimo, tak rungokno, tak dengerin. Karena saya tidak berharap tidak terjadi yang salah paham. Sudah selesai semua. Sudah. Belum kurang 1. Saincerik belum. Apa? Tahu ya, tukang sampah juga ikut mencuri. Ya sudah. Terus sekarang Bu Titik silakan bicara. Saya bilang dari dulu. Ambil catatan. Saya bilang diambil doa. Saya tidak mau ucap-ucap, biar Tuhan bicara. Dibuka sama. Aku kan sudah bicara dalam bahasa Rohnya. Kalau orang-orang yang tidak benar semua pasti keluar. Siap? Kamu bilang apa? Dia nyawa. Siap! Sekarang apa yang kamu lakukan? Kok marah sama hamba? Dia nyawa. Tuhan tidak sayang sama aku. Gitu. Bayangkan saya 1 orang, toko segini gede nih, siapa sih mau jualin? Ya tutupkan separuh, kata Tuhan. Gak mau, nanti sedikit berkahnya. Tuhan dibantah saja. Tuhan kasih solusi, tutupkan separuh, pintu belakang tutupan, kamu pakai pintu depan toh. Gak mau, nanti berkahnya kurang. Ya wes. Kalau saudara sudah dibilangin Tuhan, kenapa membantah? Ya apa? Nah, pakai otak ya. Pikiranku kan tak pikir. Kemauanku, ambisiku kan ben oleh uang banyak. Mumpung ini hari Sabtu Minggu rame. Tutupan. Kan bilangnya Tuhan tidak benar. Tutupan dan kesini kamu. Langsung gitu. Nah, sudah kayak orang itu sudah pegel mangkal ya. Mungkin dia mau molok saya tutup jebret dan begitu. Mau apa? Buku jebret. Kita tuh tangan kan. Mari kita ke atas kok. Kayak ngomong tadi. Saya nangis. Tuhan tuh mencintai kamu. Dia buka semuanya, semua pegawai tidak benar semua. Tuhan buka semua. Kenapa kamu justru marah? Ini dunia roh tidak bisa kamu lawan. Itu kenyataan yang kamu hadapi itu sekarang kenyataan. Bahwa kamu tidak punya pembantu. Oke, silakan Tuhan kirim yang lain. Kan gitu. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Mana bisa? Ya Bu Titik sabar. Aku gak kenean. Tuhan bilang, ketika kamu gak kenean, justru aku ada di dekatmu. Ketika kamu gak mampu, aku justru ada di sampingmu. Dan ketika kamu merasa seorang diri dan takut dimaling, aku itu loh bertata dan melihat. Nggak ada maling tak selentik. Kesalahannya kayak gitu. Oh gitu ya Tuhan. Baru gitu. Loh, ya wes aku tak pulang. Jangan marah ya. Balik lagi sudah. Jangan marah. Ayo tak tenang sudah. Tak tutup. Saya mau berdoa. Sudah. Saya nggak akan marah sama kamu. Sungguh ya. Jadi peluk. Kalau saya mau dipelukan judes. Kalau mau, saya nggak mau. Ya sabar ya Bu. Saya juga kuat kok iman. Iya, saya ini dari dulu hidupnya nasib saya buruk ya. Ibu punya banyak berkat, cuma nggak tahu caranya mengambil berkat. Oh iya tak, banyak berkatnya. Ya, dari mana ke mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah,
sekarang kerja. Nah itu Bu yang Tuhan senang ya Bu. Terus dia malamnya Bu, kapan pembantunya datang? Mengalir 1 hari, 2 hari. Bu, pembantunya kapan boyokku remuk? Mengalir. Bu, saya tidak bisa bangun. Kemarin kepelintir bangkianku. Sabar ya. Datang ke gereja gini. Jadi Bu, ibu ini bukan sakit. Kenapa aku Bu? Oh gimana? Tolong buang aku nih. Dia percaya kan? Dia berpasang. Besok enggak gini-gini saudara. Dia sehat benar. Pakunya itu memang jahat ya Bu. Nah kita doa. Baru doa 2 hari. Jadi seminggu bersih. Hei, ada 10 orang datang ke tempatmu. Terima ya. Cuma 1 yang gemuk jangan diterima. Oh iya. Benar ya. 11 orang datang. Dia itu kasihan. Tolong Bu, aku masuk no Bu. Lupa deh, dia udah masuk. Nah, nyolongin, ngambil roti. Di tempat dapur resik sudah. Dia ada beli bakso semua kok tidak ada. Terus dia nggak tahu, dia nggak ngomong sama saya. Bu, kok di tempat saya banyak tikus sekarang Bu? Tikusnya tuh berkepala hitam bisa gitu. Loh tikus apa Bu? Kepala hitam semua tikus itu. Hei itu manusia ya. Nggak mungkin. Kenapa kamu melanggar Tuhan? Kamu melanggar kok. Ingat, gemuk jangan diterima. Oh iya Bu, kasihan Bu. Ya wes, sekarang kamu lihat, buka CCTV. Buka kamu. Langsung keluar. Wes gak betul air mata buaya kan. Keluar. Ya saudara, ternyata kita itu butuh roh kita ini menghadap Tuhan supaya kita tahu ke depan, supaya Tuhan itu memberikan rencana indah atas hidup. Yang terakhir, Mazmur 112 ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi kalau kita hidup benar, turunan kita ini akan ketransfer juga saudara. Sampai kita melihat pengorbanan kita, Tuhan tuh lihat itu yang orangnya, pengorbanan kita, mati-matian untuk kebenaran Tuhan. Akhirnya hidup kita menjadi surga. Amin. Mari kita hidup dalam kekudusan supaya jiwa kita tidak sakit. Ya, kita siapkan hari ini.